Kabar mengenai pertunjukan ketoprak yang diadakan oleh seni keroncong ketoprak Wahyu Arum di pasar malam di Dusun Karanggandrung, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, langsung menjadi topik panas. Saat itu baru memasuki bulan Mei pada tahun 1983. Siapa yang sudah lahir di tahun tersebut? Komen ya. Di mana pertunjukan seni tersebut salah satu adalah acara penghibur yang sangat ditunggu-tunggu. Di zaman itu, ponsel, televisi, dan barang elektronik lainnya masih belum sepenuhnya dimiliki orang-orang kecuali orang kaya. Dan bagi orang menengah, ini adalah kesempatan yang bagus untuk bersenang-senang. Di dalam seni keroncong ketoprak Wahyu Arum, ada satu sinden utama yang bernama Nyai Sekar Arum. Usianya kala itu yang baru menginjak 20 tahun dengan pengalaman nyinden lebih dari 10 tahun membuatnya sangat bersinar. Selain wajahnya yang ayu rupawan, tutur katanya yang lembut, dan juga kepiawaiannya menarik semua orang dalam jeratan indahnya tariannya. Nyai Sekar Arum juga merupakan kesayangan dari Pak Jatmiko, pemimpin seni ketoprak tersebut. Keistimewaan yang didapatkan oleh Nyai Sekar terkadang membuat Ndari Kirana menjadi iri. Seperti saat ini, Nyai Sekar Arum yang biasanya dipanggil Sekar oleh yang lainnya tengah memijat tengkuknya yang terasa pegal. Pak Jatmiko yang kebetulan melihat-lihat mendekati Sekar dan berkata, "Pegel toyu?" "Sedikit Pak, tapi ndak apa-apa. Pementasan kan 2 hari lagi, jadi semuanya harus sempurna dan sesuai sama yang Bapak inginkan." Jawaban lembut dengan pancaran mata ayu itu membuat Pak Jatmiko merasa iba. Laki-laki tua itu mengedarkan pandangannya dan menyuruh Ndari Kirana yang saat itu tengah duduk santai. "Dari, kemari kamu." "Ada apa Pak?" tanya Ndari Kirana seraya mendekat. "Ini, kamu pijitin mbakmu sebentar. Pasti pegal dari tadi nyanyi sambil berdiri," suruh Pak Jatmiko. "Loh, apa toh Pak? Nggak perlu, ngomong aku baik-baik saja," tolak Sekar dengan tak enak hati. Apalagi melihat wajah masam juniornya yang menatapnya tak enak. "Nggak perlu Dari, kamu balik aja ke tempatmu." "Ya jangan," cegah Pak Jatmiko. "Udah Dari, kamu cepat pijat Mbak Yumu sampai dia merasa lega, ngerti?" Pak Jatmiko meninggalkan keduanya dan tergesa-gesa pergi keluar setelah mendapatkan panggilan dari salah satu anak buahnya tentang seseorang yang ingin bertemu dengannya. Kepergian Pak Jatmiko membuat keduanya kikuk. Sekar menyentuh kedua tangan Dari yang ada di pundaknya. Udah, berhenti Dari. Tolong ambilkan lemper yang ada di sana ya. 2, 1 aku, 1 buat kamu." Memang ada benarnya tentang Nyai Sekar yang selalu berhati baik. Dari Kirana jadi merasa tidak enak karena sebelum ia menunjukkan rasa tidak suka pada seniornya yang baik ini. "Baik Mbak Yu, akan aku ambilkan. Apakah ada yang dibutuhkan lagi ndak?" tanya Dari Kirana seraya berdiri dari duduknya. "Sudah, cukup itu. Atau kalau kamu mau, di ruang tunggu di kursiku ada es kelapa muda. Kamu ambil dan habiskan ya. Aku udah enek minum itu terus," kata Nyai Sekar dengan tawa kecil. Gesturnya begitu lembut, telapak tangan kanannya terangkat menutupi mulutnya dengan mata yang menyipit. "Siap Mbak Yu, matur nuwun," ucap Dari Kirana dengan penuh semangat. Gadis 17 tahun itu bergegas mengambilkan apapun yang diminta oleh Nyai Sekar. Sembari menunggu Dari mengambilkan apa yang ia minta, Nyai Sekar menyandarkan punggungnya di dinding kayu yang entah kenapa terasa dingin.
Ia pandang lampu-lampu Petromax yang tergantung di sisi-sisi panggung. Ada rasa tidak enak yang ia rasakan tentang pertunjukan kali ini. Padahal ia tak pernah merasakan hal seperti ini, sebagaimana ia telah berkecimpung di dunia tari selama hampir 10 tahun. Nyai Sekar sangat percaya diri dengan kemampuannya, dan tak ada seorang pun yang bisa meragukannya. Apa ya ini? Kenapa rasanya aku gelisah terus? Gumam Nyai Sekar dengan sesekali menepuk pundaknya yang terasa linu. Dari kejauhan, ia melihat Dari yang membawa air kelapa dan lemper yang ia minta tadi. Nyai Sekar tersenyum dan menunjukkan kalau semuanya baik-baik saja. Sebab kesuksesan pertunjukan kali ini menentukan apakah ia bisa membawa ibunya berobat ke rumah sakit besar di kota atau tidak. Nyai Sekar harus berusaha lebih dari sebelumnya, karena hanya ibunya yang ia miliki di dunia ini. Di lain sisi, Pak Jatmiko menemui Giman, salah satu kru dari pentas yang merupakan pemain suling bambu yang tadi memanggilnya. "Kenapa, Man? Siapa yang cari saya?" Giman yang tengah membersihkan serulingnya langsung berdiri tegak ketika Pak Jatmiko mendekatinya. "Itu tadi, Pak, Simbah Sabdo yang cari Bapak. Katanya ada yang mau dibicarain." "Orangnya kesini?" "Boten. Saya tadi ketemu beliau di sungai dekat rumahnya. Suruh saya bilang ke Bapak kalau beliau cari Bapak." Jawaban dari Giman membuat Pak Jatmiko merasa tidak enak. "Ya sudah, kamu awasi seluruh latihannya. Saya bakal balik tengah malam. Kalian kalau sudah selesai latihan, langsung saja pergi ke penginapan. Jangan bepergian. Ingat, pentas akan diadakan 2 hari lagi." Giman mengangguk cepat. Laki-laki 26 tahun yang masih melajang itu menatap takut-takut pada raut wajah Pak Jatmiko yang berubah tidak enak. "Itu, Pak, tadi juga Pak Duloh datang. Katanya mau ambil sisa uang DP dari seluruh kebutuhan pentas." Memegang perkataan Giman, raut wajah Pak Jatmiko semakin tidak enak. Kening mengerut, alis menyatu, dan mulutnya komat kamit mengumpat. "Ya, saya tahu. Saya pergi dulu." Giman membungkuk dengan penuh rasa takut. Soal finansial yang kocar-kacir sebenarnya sudah diketahui oleh semua pemain. Pun ada 1-2 orang yang mengajukan resign. Tapi Pak Jatmiko malah mengancam dan berteriak marah-marah kepada semua orang. Maka dari itu, pertunjukan ini sangat penting untuk kelangsungan pagelaran seni ini. "Marah-marah lagi Pak Jatmiko." Bagus, si kendang utama mendekat karena penasaran. "Gak juga sih. Cuma ya kayaknya ini lagi mode gawat." "Mode gawat gimana?" "Iya, mode gawat. Tadi Pak Duloh datang ke sini nagih uang pembayaran." Waduh, keluh Bagas dengan wajah prihatin. "Ini bakal jadi masalah." "Yo iyalah. Gimana ya caranya Pak Jatmiko nyelesain masalah ini?" Giman bertanya-tanya dengan penuh penasaran. Tapi tadi aku juga disuruh Mbah Sabdo juga buat panggil Pak Jatmiko." Keduanya spontan saling melirik dan seolah tahu dengan jawabannya. Keduanya refleks beristighfar dan berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Malam itu pukul 10 malam, Pak Jatmiko mengendarai motor BP-nya melewati pekarangan mangga yang begitu luas dan panjang milik pemerintah dengan laju motor cepat. Sepanjang jalan yang menyinari jalanan hanya lampu motornya. Tapi itu tidak membuat Pak Jatmiko takut. Yang ia takutkan adalah saat ini. Saat ketika ia duduk di hadapan Mbah Sabdo yang tampak sangat serius. "Gimana Mbah?" tanya Pak Jatmiko, seraya menyamakan dirinya duduk di atas tikar rumah Mbah Sabdo. Mbah Sabdo mendengus pelan. Bau semerbak kemenyan yang menjadi pengharum ruangan terasa menyengat.
Redupnya lampu kuning membuat bayangan Mbah Sabdo tampak bergerak halus. Kowe iki piye to? Sudah tak bilang sebelum malam kemis wage, kowe kudu ngai tumbal. Kamu harus memberikan tumbal. Kalau tidak, kepalamu yang akan menggelinding di pasar ini. Pak Jatmiko merinding sebadan mendengar ancaman dari Mbah Sabdo. Mbah, kalau begitu tumbal seperti apa yang harus saya berikan? Saya harus buat pertunjukan kali ini sangat meriah dan banyak peminat. Saya juga harus melunasi hutang-hutang saya, Mbah. Mbah Sabdo menganggukkan kepalanya pelan dengan wajah kaku. Tumbal yang akan kamu berikan adalah tumbal sukmo tali jiwo. Apa saja yang saya butuhkan, Mbah? Tanya Pak Jatmiko waspada. Ia takut jika tumbal yang diminta sangat susah dan ia tak bisa memenuhinya. Gampang. Sediakan kepala kambing kendit, bungkus dengan kain kafan, lalu campur dengan tanah kuburan perawan yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Dan yang terakhir, kubur semua itu dengan tanamkan pasak yang diikat dengan darahmu sendiri. Lalu ucapkan blep 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 blep. Panggung iki jadi saksi nih, sensor. Mendengar itu, Pak Jatmiko berpikir keras. Bagaimana caranya ia mendapat tanah kuburan perempuan perawan yang meninggal di hari Selasa Kliwon? Melihat keraguan yang tergambar di mata Pak Jatmiko, Mbah Sabdo tersenyum sinis. Piye? Gak sanggup tah? Omong tok. Mboten, Mbah, saya sanggup. Akan saya lakukan malam ini juga, sebelum malam Jumat Kliwon besok. Tapi saya dapat tanah kuburan perawan dari mana ya? Jika kekayaan berpihak padamu, semuanya akan menjadi mudah dan kamu pasti melakukannya dengan lancar, kata Mbah Sabdo seraya mengamati pojok ruangan dengan pandangan lurus. Pak Jatmiko menggosok lehernya yang terasa dingin, lalu mengalihkan pandangannya pada pojok ruangan yang dilihat oleh si Mbah Sabdo. Tidak ingin memikirkan hal yang tidak-tidak, Pak Jatmiko pamit dan kembali ke pasar lama tempat pagelaran akan ditunjukkan. Pukul 11:30, ternyata masih ada yang duduk-duduk sekedar berbincang antara kru. Kedatangan Pak Jatmiko membuat mereka semua siap siaga. Takut-takut jika Pak Jatmiko tengah berada di mood yang buruk dan mereka akan menjadi pelampiasan. Apakah gosip tentang uang sisa yang ditagih oleh Pak Duloh benar? Malam, Pak. Bapak butuh sesuatu di sini. Kenapa belum balik ke penginapan? Tanya Giman. Saya ndak butuh apa-apa, Man. Cuman mau sekedar duduk aja di sini. Apa nggak boleh? Semua orang yang ada di sana, termasuk Giman dan Bagus, saling melirik satu sama lain. Ndak apa-apa kok, Pak. Silahkan. Ini kopi hitam yang dibuat dari Kirana sebelum balik ke penginapan sama Nyai Sekar. Giman mempersilahkan Pak Jatmiko duduk dan menuangkan teh untuk bosnya tersebut. Setelah itu mereka kembali mengobrol hingga tiba di bagian tentang kematian seorang gadis di desa sebelah. Itu meninggalnya kasihan banget sih. Udah mati muda, belum nikah lagi, kata Bagus dengan gelengan kepala. Yang lain menyahut, betul, apalagi katanya meninggalnya itu di hari Selasa Kliwon. Apalagi masih perawan ting-ting. Apa nggak menyala itu kuburannya? Makanya itu kuburannya dijaga sampai berapa hari gitu, biar nggak diambil tanahnya atau tali pocongnya buat hal-hal yang nggak baik. Timpal Giman. Percakapan singkat itu membuat Pak Jatmiko berdiri dari duduknya, lalu tanpa kata meninggalkan semuanya yang ada di sana. Shh, itu bosmu kenapa? Tanya salah satu orang yang ada di sana. Biarinlah, namanya juga
Laki loro pikir, sahut Bagus dengan tawa yang berderai. Membiarkan para krunya membicarakannya, Pak Jatmiko kini memacu motor bebeknya keluar dari desa menuju kuburan desa sebelah yang akan ia datangi. Tanpa basa-basi dan langsung menemukan apa yang ia mau, Pak Jatmiko memasukkan tanah kuburan itu ke dalam kain kantong yang ia bawa. Setelah itu ia putar balik ke peternakan tetangga yang ia kenal dan tanpa basa-basi langsung membeli kepala kambing kendet yang kebetulan baru selesai dipotong. Pak Jatmiko tersenyum senang. Itu artinya rezekinya akan segera datang. Ia akan kaya dengan segera. Lalu pagelarannya akan segera terkenal dan semakin besar. Pukul 2:30 malam. Keadaan di tempat pagelaran telah sepi melompong. Semua kru sudah kembali ke penginapan. Lampu-lampu Petromax yang menggantung di langit-langit panggung sudah mati. Yang tersisa hanya lampu Petromax bagian pinggir. Tanpa babi bu, Pak Jatmiko membawa kepala kambing yang masih meneteskan darah segar itu ke arah panggung. Ia turun ke bagian bawah panggung dengan tangan kanan yang memegang lampu dan tangan kiri menggeret kain kafan berisi kepala kambing yang sudah dicampur dengan tanah kuburan. Pak Jatmiko menggali tanah tepat di bawah panggung, tempat para penari biasanya berlenggak-lenggok, lalu mengubur tumbal tersebut dengan senyum kemenangan. Bumi sekilan bla 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 sensor, rapal Pak Jatmiko dengan hati yang melambung tinggi. Aku akan kaya, aku bakal jadi wong sugih. Namun, sebagus apapun dan seberuntung apapun, jika semuanya salah, akan tetap berakhir salah. Keesokan paginya, kru kebingungan. Kenapa banyak sekali tetesan darah dan tanah yang berceceran di sekitar panggung? Bersihin sekarang Mas Toh. Takutnya kalau Pak Jatmiko datang dan lihat semua ini apa nggak kena semprot satu pagelaran ini? Ujar Giman khawatir yang baru masuk dan melihat semuanya. Mas Toto yang merupakan tukang bersih-bersih langsung melakukan tugasnya dengan baik. Tak lama setelah Giman datang, Nyai Sekar juga datang. Ia masuk ke dalam dengan senyum yang cantik. Beberapa orang tak segan untuk menyapa balik dan bertanya basa-basi. Mereka latihan sampai malam seperti biasa, tapi anehnya mereka tak melihat Pak Jatmiko sama sekali. Tapi itu bukan masalah besar. Itu artinya tidak akan ada yang memarahi mereka hari ini. Setelah beristirahat hampir 3 jam, Nyai Sekar menaiki panggung. Ia akan melakukan latihan terakhir karena besok adalah pertunjukannya. Dan tepat sebelum Nyai Sekar mulai bernyanyi, Pak Jatmiko datang. Sekonyong-konyongnya ia duduk di bangku penonton dengan tatapan kosong, hanya diam dan menyaksikan semua. Semua kru mulai bersiap di tempat masing-masing, dibarengi dengan suara jam yang berdentang 9 kali dari kejauhan sana. Nyai Sekar berdiri tepat di bawah tumbal tersebut dikuburkan. Wajahnya yang ayu rupawan bersinar di bawah cahaya lampu minyak panggung yang tepat ada di depan kepalanya. Ketika Nyai Sekar dengan penghayatan menembang dan mata yang terpejam menikmati, tanpa bisa diduga, tiang kanan dan kiri bagian depannya menyangga. Secara garis besar panggung tiba-tiba saja retak dan patah. Semuanya terjadi begitu cepat tanpa bisa dicegah maupun dicerna dengan akal sehat. Yang terjadi sekarang membuat seluruh orang yang ada di sana menjerit histeris. Patahan balik kayu tersebut dengan kejam menusuk perut Nyai Sekar sampai menembus ke belakang. Mata yang tadinya terpejam menikmati lagu sekarang melotot dengan mulut terbuka lebar. Sekar, astagfirullah, cepat panggil polisi atau ambulan, teriak Giman yang langsung berdiri dari duduknya.
dan menjauhi area panggung. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekat untuk sekedar mengecek apakah Nyai Sekar Ayu masih hidup atau tidak. Tapi melihat darah yang bercacaran menggenang di panggung membuat siapapun tahu Nyai Sekar sudah mati di tempat. Melihat kejadian itu, Pak Jatmiko berdiri dengan wajah syok karena kematian itu terjadi tepat di depan matanya. Ia tidak menyangka tumbal itu akan mengambil nyawa seseorang di sini. Pak Jatmiko gelagapan dan panik. Jika kabar mengenai kematian seseorang di tempat ini, maka pagelaran ini akan kacau dan bisa saja langsung dibatalkan dan tak akan ada seorang pun yang datang. Panggil polisi, Pak. Panggil ambulan juga. Pak Toto mendekati Pak Jatmiko yang masih terpaku di tempat. Ia pegang lengan bosnya dengan wajah pucat pasi. Semuanya berkumpul di hadapanku, teriak Pak Jatmiko meminta semuanya berkumpul. Seluruh kru yang ada menuruti apa yang diinginkan oleh Pak Jatmiko. Meskipun kaki mereka lemas, wajah pucat, dan ingin berlari dari sini. Bagaimana ini, Pak? Sekar dia. Suara Giman tersendat-sendat tanpa bisa dilanjutkan. Melihat semuanya sudah berkumpul, Pak Jatmiko berkata, bereskan mayat Sekar, kubur dia di belakang penginapan. Nanti malam, jangan sampai ada berita mengenai hal ini, apalagi orang-orang desa. Kalau tidak, saya tidak akan membayar upah kalian. Astagfirullah, Pak. Bagaimana bisa panjenengan sekejam ini? Teriak salah satu kru dengan menahan tangis. Salah seorang sinden junior yang sedari awal berdiri di pinggiran panggung, menunggu giliran nyanyi dan juga menyaksikan peristiwa tragis itu, hanya bisa menatap nanar ke arah jenazah Nyai Sekar dengan tangisan kencang. Nyai Sekar, demi Tuhan, dia mati. Semua orang menggigil ketakutan, termasuk Pak Jatmiko. Tapi laki-laki itu pintar mengatur semuanya dan memaksa siapapun untuk menuruti keinginannya. Meskipun terpaksa, para kru bergerak cepat mengikuti kemauan Pak Jatmiko untuk menguburkan mayat Sekar langsung tanpa dimandikan ataupun disolatkan sebagaimana agama yang dianut. Setelah semuanya selesai, Pak Jatmiko kembali menegaskan satu hal. Ingat juga, jangan sampai para kru yang telah pulang dan tahu menahu tentang kejadian ini. Saya akan melakukan apapun jika ada yang terbukti membocorkan hal ini. Pak Jatmiko berlari keluar dari area pagelaran menuju kamar penginapannya sendiri. Laki-laki itu terduduk lama di atas ranjang dengan perasaan kosong. Ia tidak menyangka, benar-benar tak terpikirkan tumbal itu akan bereaksi secepat ini, apalagi pada Sekar, sinden utama yang menjadi hokinya selama bertahun-tahun. Baiklah, ini hanya insiden kecil. Anggap saja sebagai awal untuk kesuksesan. Setelah ini aku akan kaya. Masih di malam yang sama, Pak Jatmiko tak bisa tidur meskipun angka di jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Laki-laki itu hanya duduk terdiam dengan lampu Petromax yang cahayanya mengabur. Apinya tiba-tiba mati, lalu hidup lagi, kemudian mati dan hidup lagi. Bulu kuduk Pak Jatmiko berdiri sepenuhnya. Ia merasa ada seseorang yang berdiri di ambang pintu kamarnya yang perlahan terbuka sedikit demi sedikit. Suara kriot dari pintu yang terbuka membuat Pak Jatmiko semakin menegang. Aroma melati bercampur amisnya darah mulai menusuk hidungnya. Pak, aku kenapa kok mati? Kenapa kok aku mati? Suara itu telak memukul kewarasan Pak Jatmiko. Tanpa menoleh, ia tahu siapa yang masuk ke dalam kamarnya. Laki-laki itu berdiri. Tanpa memperdulikan apapun, ia berlari keluar dari kamar lewat jendela. Jalanan desa yang gelap tidak ia pedulikan.
Pak Jatmiko terus berlari sampai di depan rumah Mbah Sabdo. Ia ketuk brutal pintu itu dan tak lama Mbah Sabdo keluar. Sejenak, Mbah Sabdo tahu apa yang telah terjadi tanpa penjelasan apapun dari Pak Jatmiko. Ada apa, Jatmiko? Pak Jatmiko gelagapan. Mulutnya terbuka, tertutup dengan tenggorokan yang terasa kering kerontang. Wajahnya pucat dengan keringat dingin yang membasahi badannya. Sekar Mbah. Kenapa Mbah tidak bilang kalau tumbal itu langsung meminta makan? Sekar, dia adalah uangku yang paling utama. Tapi dia mati. Dan sekarang dia bertanya padaku, kenapa dia mati? Aku harus bagaimana, Mbah? Mbah Sabdo hanya menghela nafas kasar, lalu berkata, aku tidak ada urusannya dengan hal ini, Jatmiko. Aku hanya sebagai perantara kau dengan pesugihan yang kau inginkan. Setelah ini, semuanya ada di tanganmu. Pintu rumah Mbah Sabdo ditutup tanpa menjelaskan atau memberi saran pada Pak Jatmiko. Pak, kenapa aku mati? Kenapa aku mati? Pak Jatmiko membeku total. Hawa dingin menusuk menyergap dirinya dari belakang. Rasa takut membuat kandung kemihnya bocor. Lalu dengan kaki yang bergetar, Pak Jatmiko melompat dari pagar rumah Mbah Sabdo dan berlari sangat kencang. Kepalanya terasa amburadul, tidak bisa berpikir jernih. Pak Jatmiko tidak menyadari jika langkah kakinya menuju pasar lawas dan memasuki tempat pagelaran yang ia sewa. Dan tiba-tiba saja langkah kakinya terhenti tepat di depan panggung, seolah kembali terlempar di waktu panggung tiba-tiba runtuh dan potongan balok yang patah menusuk perut Nyai Sekar dan mayatnya masih berada di sana. Suasana pagelaran sunyi senyap. Yang terdengar hanya suara hembusan nafas tersengal-sengal milik Pak Jatmiko. Laki-laki itu terduduk di tanah kasar depan panggung. Kepalanya menunduk tidak berani melihat lama Nyai Sekar yang mati di depan matanya. Maafkan aku, maaf, jangan ganggu aku, pinta Pak Jatmiko dengan tangisan yang luruh. Ia menangis ketakutan. Ia takut semua usahanya sia-sia dan ia jatuh miskin. Setelah aku mati pun panjenengan tidak merasa bersalah. Yang panjenengan khawatirkan hanyalah kekayaan yang semu. Sekonyong-konyongnya, Nyai Sekar yang telah terbujur kaku, berdarah-darah di atas panggung, tiba-tiba berdiri tegak. Balok kayu yang menancap di perutnya ia biarkan. Matanya berwarna merah darah dan wajahnya yang dihantam dengan lampu minyak terlihat terbakar dan rusak parah. Pak Jatmiko semakin menangis ketakutan. Laki-laki pengecut yang hanya bisa berlindung di balik kekayaan itu hanya bisa mundur perlahan ketika Nyai Sekar perlahan mendekatinya. Di bawah lampu Petromax yang menggantung di langit-langit, perwujudan Nyai Sekar malam itu bagai mimpi buruk yang tidak akan pernah dilupakan oleh Pak Jatmiko. Bagai mimpi buruk datang perlahan, Nyai Sekar terus maju menyeret dirinya yang mati dengan isi perut berceceran dengan darah serta balok tajam yang menancap. Kenapa aku harus mati, Pak? Kenapa tidak sampean saja yang mati? Kenapa aku? Kenapa aku yang mati? Seharusnya sampean yang mati. Mati. Selaras dengan teriakan Nyai Sekar, balok kayu tajam yang tertusuk di tubuh gadis itu kini ia tusukkan tanpa jeda pada perut Pak Jatmiko. Balok itu ia tarik, lalu kembali ia tancapkan berkali-kali lagi. Darah muncrat tak karuan, membasahi tanah kasar pagelaran. Pak Jatmiko hanya bisa mendelik dengan mata yang sepenuhnya putih. Mulutnya terbuka tanpa bisa mengeluarkan apa-apa. Nyai Sekar tertawa puas melihat Pak Jatmiko yang tak berdaya. Dengan lantang ia berkata, "Kenapa aku harus mati? Kenapa aku harus mati?" Keesokan paginya,
Di dalam salah satu kamar penginapan, Dari Kirana baru sadar jika Nyai Sekar tak kembali dari pagelaran tadi malam setelah gladi bersih. Ia yang merasa khawatir memutuskan untuk menemui Giman di dalam kamar penginapan laki-laki itu. Tapi wajahnya yang pucat dan tak mau mengatakan apapun membuat Dari Kirana kebingungan. Aku tuh cuma tanya, Nyai Sekar kok ndak balik ke penginapan tadi malam setelah gladi resik? Gitu aja kok ndak mau jawab. Giman menundukkan kepalanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi semuanya tertahan di tenggorokan. Dan ia juga teringat dengan ancaman Pak Jatmiko untuk tidak mengatakannya pada siapapun. Tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Akhirnya, Dari Kirana pergi dari sana dan memutuskan untuk mengambil selendang dan akan pergi ke pasar lawas sendiri. Saat itu, ia tengah mengobrak-abrik tasnya untuk mencari selendang ketika pintu kamar penginapannya diketok. "Iya, sebentar," jerit Dari Kirana yang cepat-cepat membukakan pintu. "Loh, Mbak Yu, kemana aja Mbak Yu? Kok tadi malam ndak pulang?" Di hadapan Dari Kirana adalah Nyai Sekar yang berwajah pucat pasi dengan mata kosong. Gadis belia itu merasa khawatir, jadi ia ajak masuk dan memberikan segelas air. Pikirnya, mungkin Nyai Sekar Ayu masih capek setelah gladi resik dan ketiduran di sana. Jadi ia memaklumi dan mengurungkan niatnya ke pasar lawas untuk mencari wanita itu. "Mbak Yu pasti lapar toh? Mau aku ambilkan makanan di dapur ndak?" Tanya Dari Kirana perhatian. "Nanti malam sudah pagelaran. Tidak ada kru yang sampai jatuh sakit. Semuanya harus berjalan lancar sesuai yang diinginkan Pak Jatmiko." Sedari awal, Nyai Sekar sama sekali tak menatap pada Dari Kirana. Tapi kini gadis itu menatap pada wajah khawatir Dari Kirana dan berkata, "Dari, semoga kamu menjadi sinden yang terkenal dan selalu bertemu dengan orang-orang baik." Meskipun merasa janggal, Dari Kirana tetap mengangguk. "Iya, matur nuwun Mbak Yu. Mbak Yu juga semoga namanya semakin besar, semakin terkenal dan main di mana-mana. Bisa keliling kota dan menikah dengan laki-laki yang baik." "Aku titip ibu yang Dari, uang simpananku ada di tas bagian bawah yang biasanya aku bawa. Kamu tolong bantu ibu berobat ya. Insya Allah tabunganku cukup meskipun tak sepenuhnya banyak." Dari Kirana tiba-tiba merasa hatinya berdegup tidak enak. Pandangan kosong Nyai Sekar Arum membuat Dari Kirana merasa takut. "Mbak Yu, sampean ndak apa-apa toh? Jangan ngomong yang aneh-aneh kayak gitu." Belum sempat Nyai Sekar menjawab, ketukan di pintu mengagetkan Dari Kirana. Gadis itu bangkit dari duduknya dan membuka pintu. "Loh, Mas Giman, kenapa?" Di balik pintu ada Giman yang berwajah pucat pasi dengan keringat dingin yang bercucuran. Pak Jatmiko, Pak Jatmiko sedo." "Hah? Mati gimana?" "Di pagelaran, mati kayak nyari Nyai Sekar tadi malam." Giman merasa kedua lututnya lemas dan terduduk di depan pintu kamar. Mati? Seperti Nyai Sekar?" Dirin Dari Kirana dengan suara bergetar. "Maksudnya apa Mas Giman?" Waduh, merinding ya aku. Akhirnya Giman menceritakan semuanya dengan air mata yang berderai. Dari Kirana yang mendengar semuanya menjadi gemetar tak karuan. Gadis itu perlahan menoleh ke arah ranjang miliknya yang telah kosong. Tapi ada bercak darah di tempat Nyai Sekar duduk. Pagi itu juga, para polisi dipanggil. Jasad Pak Jatmiko dan Nyai Sekar langsung dibawa untuk dimakamkan dengan layak. Pagelaran seni keroncong ketoprak Wahyu Arum telah berhenti total. Kematian tragis pemilik dan sinden utama itu menjadi momok buruk bagi warga desa. Tak ada seorang pun yang berani menyewa tempat pagelaran itu ataupun sekedar lewat setelah malam tiba. Karena saat mereka tak sengaja lewat, mereka akan mendengar nyanyian tembang yang begitu indah dan diperlihatkan wujud kematian Nyai Sekar yang mati tertusuk balok panggung dengan wajah buruk rupa tersiram lampu minyak.
Untuk Nyai Sekar semoga tenang di sana. Amin. Demikianlah sebuah kisah di tahun FS, semoga terhibur. Terima kasih untuk penulisnya Mbak Sarira. Maaf belepotan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Matur nuwun. Alhamdulillah.